Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Azhar dengan NIM 6032451 dari kelas Basis Data A dengan dosen pengampu Bapak Abdul Majid MKom. Saya akan memaparkan materi mengenai basis data, mulai dari pengertian basis data, model basis data, DBMS, ERD, normalisasi, hingga contoh penerapan query SQL dalam situasi nyata. Materi yang pertama adalah apa itu basis data, mengapa basis data penting dalam pengolahan informasi. Basis data adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti data mahasiswa, data pelanggan, transaksi toko, dan sebagainya. Pentingnya basis data dapat dilihat dari kemampuannya mengorganisir data lebih rapi, mencegah duplikasi, mempercepat pencarian, serta menjaga keamanan dan konsistensi data. Materi selanjutnya adalah apa itu perbedaan antara model data relasional dan non-relasional. Model relasional adalah model yang menggunakan tabel yang berisi baris dan kolom. Data yang saling berhubung melalui primary key dan virgin key. Contohnya itu penggunaan model relasional adalah sistem akademik, kampus, sistem kasir, dan perbankan. Sedangkan model non-relasional atau NoSQL adalah model ini tidak menggunakan tabel, tetapi dapat menggunakan format dokumen JSON, key value, dan graph, dan sebagainya. Model ini cocok untuk aplikasi modern seperti media sosial, aplikasi chat. Selanjutnya adalah apa itu DBMS dan apa saja jenis-jenisnya. DBMS atau Database Management System adalah software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Jenis yang pertama itu ada RDBMS seperti MySQL, PortaGSQL, dan Oracle menggunakan tabel dan SQL. Biasanya digunakan untuk sistem yang datanya stabil, terstruktur, dan membutuhkan integrasi tinggi. Nah, yang kedua itu jenisnya itu dokumen based DMS. Contohnya itu MongoDB. Data disimpan dalam dokumen JSON membuatnya lebih fleksibel. Yang ketiga itu key value store. Contohnya itu Redis, digunakan untuk kebutuhan yang sangat cepat seperti Cache atau Session Login. Selanjutnya adalah apa itu ERD dan bagaimana cara membuatnya. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggunakan struktur basis data. ERD terdiri dari entity seperti mahasiswa, KRS, atau mata kuliah. Atributnya itu name, nama, atau kode mata kuliah. Relationship yaitu hubungan antara entitas, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, langkah membuat ERD meliputi menentukan entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas antara entitas. ERD membuat kita memahami alur data sebelum database dibuat. Selanjutnya itu apa itu proses normalisasi dalam database, tujuannya apa, dan mengapa itu penting. Normalisasi adalah proses merapihkan struktur tabel
agar tidak terjadi pengulangan data dan atau anomali saat insert, update, dan delete. Normalisasi penting karena membantu menjaga data tetap efisien, konsisten, dan mudah dipahami. Dengan normalisasi, basis data menjadi lebih rapi dan meminimalkan masalah di masa mendatang. Materi yang terakhir yaitu adalah apa itu SQL dan contoh penerapan query SQL dalam situasi nyata. SQL adalah bahasa untuk mengakses dan mengelola basis data. SQL sendiri untuk menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Contoh penerapan query SQL dalam situasi nyata, yang pertama itu ada select atau mengambil data. Select nama, email from, pelanggan where, kota sama dengan Bandung. Query ini digunakan untuk menampilkan nama dan email pelanggan yang berasal dari kota Bandung. Select memilih kolom yang ingin ditampilkan. From pelanggan menunjukkan tabelnya. Dan where berfungsi sebagai filter dan biasanya dipakai oleh admin untuk melihat pelanggan berdasarkan wilayah. Contoh yang kedua itu insert atau menambah data. Bisa dilihat di gambar berikut. Insert info pelanggan dalam kurung nama, email, kota, value andisapurta@gmail.com Jakarta. Perintah ini menambahkan data pelanggan baru, kolom yang berisi nama, email, dan kota, lalu value berisi nilai yang dimasukkan. Ini digunakan ketika ada pelanggan baru yang mendaftar. Contoh yang ketiga itu update atau mengubah data. Update pelanggan, set kota sama dengan Surabaya, where ID pelanggan sama dengan 5. Query ini mengubah data pelanggan seperti mengganti nilai, memastikan hanya pelanggan dengan ID 5 yang diubah. Biasanya dipakai ketika pelanggan memperbarui informasi. Contoh yang keempat itu adalah delete atau menghapus data. Delete from product where ID product sama dengan 10. Perintah ini menghapus satu produk dari tabel produk. Delete from menentukan tabel yang dihapus. Dan where memastikan hanya produk dengan ID 10 yang terhapus. Digunakan jika produk sudah tidak dijual lagi. Contoh yang terakhir adalah where atau filter untuk menemukan data yang dipilih. Select from transaksi where tanggal like 2025 bulan 1. Query ini menampilkan semua transaksi di bulan Januari 2025. Select mengambil semua kolom dan like 2025-01 digunakan untuk mencocokkan tanggal yang berada pada bulan tersebut. Biasanya dipakai untuk membuat laporan seperti transaksi bulanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.